Kisah Nabi Musa. Alkisah, ada seorang raja bernama Fir'aun. Dia adalah penguasa sebuah negeri besar bernama Mesir. Fir'aun menjadi sangat arogan dan meminta rakyat Mesir untuk menjadikan dia sebagai Tuhan mereka dan menyembah dia saja. Di antara banyak bangsa yang tinggal di Mesir, ada satu kelompok yang disebut bangsa Israel. Banyak orang Israel adalah budak, yang berarti mereka harus bekerja tanpa bayaran dan diperlakukan dengan sangat buruk. Suatu hari, Fir'aun yang jahat dan anak buahnya memutuskan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari seorang Israel akan dibunuh. Hanya bayi perempuan mereka yang akan dibiarkan hidup. Ini adalah penderitaan yang mengerikan, dan orang Israel berseru kepada Allah minta tolong. Saat itu, salah satu ibu Israel memiliki bayi di dalam perutnya. Dia takut itu mungkin anak laki-laki dan tentara Fir'aun akan membawanya pergi dan kemudian membunuhnya. Jadi dia menyembunyikan perutnya dan tidak ada yang tahu bahwa dia hamil. Akhirnya, anaknya lahir. Bayi itu laki-laki. Dia sangat mencintainya dan memberinya nama Musa. Tapi dia sangat takut pada tentara yang mencari setiap rumah untuk bayi laki-laki. Jadi dia berdoa kepada Tuhan setiap hari. Allah menjawab doa ibu Musa dan memerintahkannya untuk memasukkan Musa ke dalam keranjang dan melemparkannya ke sungai. Dia menyuruhnya untuk tidak takut dan dia mengatakan padanya bahwa dia akan segera bersama dengan putra kesayangannya. Allah memberitahunya bahwa Musa dipilih sebagai utusan Allah. Ibu Musa sangat khawatir. Saya harus membuang bayi saya ke sungai. Kedengarannya sangat berbahaya, tapi saya akan bertawakal kepada Allah. Dia pasti akan mengembalikan anak saya. Maka, sang ibu membawa Musa dan saudara perempuannya ke sungai. Para prajurit menemukan keranjang itu dan membawa bayi itu ke Fir'aun, yang sangat marah. Aku menyuruhmu untuk membunuh setiap anak laki-laki Israel, semuanya. Dia berteriak. Tapi istri Fir'aun, Asiyah, adalah wanita yang baik, dan dia memohon agar Fir'aun mengizinkannya membesarkan Musa sebagai putranya. Lihat betapa manisnya dia. Tolong biarkan dia hidup. Mungkin kita bisa mengadopsinya sebagai anak kita sendiri. Fir'aun mengabulkan keinginan istrinya. Sejak saat itu, Musa tinggal di istana. Musa sangat lapar dan tidak berhenti menangis. Tidak ada yang bisa menenangkannya. Istri Fir'aun memanggil inang untuk memberinya makan. Tetapi Musa tidak menerima satu pun dari mereka. Istri Fir'aun putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, saudara perempuan Musa, Maryam, mendatanginya dan berkata, "Saya kenal seorang wanita Israel yang mencintai bayi dan bayi mencintainya." Asiyah sangat senang mendengar ini. "Benarkah? Oke, cepat bawa dia padaku. Musa perlu makan." Jadi Maryam pergi ke ibunya dan membawanya ke istana. Setiap hari ibu Musa datang ke istana untuk memberi makan anaknya dan menjaganya. Dia mengajarinya untuk menjadi orang baik dan berdoa kepada Allah yang menyelamatkannya dari Fir'aun dan tentaranya. Dia mengajarinya untuk tidak melakukan hal buruk atau mengatakan kata-kata buruk, dan membela orang miskin dan lemah yang diperlakukan dengan buruk. Tahun-tahun berlalu,
dan Musa menjadi pemuda yang kuat dan pandai. Dia tidak suka bagaimana Fir'aun dan orang-orangnya memperlakukan orang Israel. Suatu hari, Musa sedang berjalan di kota dan tiba-tiba melihat dua orang berkelahi. Salah satunya adalah seorang pria Israel yang miskin, dan pria lainnya adalah orang Mesir. Pria Israel itu melihat Musa dan memanggilnya, "Tolong aku, tolong!" Musa dengan cepat berlari dan memukul pria Mesir itu dengan keras sehingga pria Mesir itu langsung jatuh dan mati. Musa terkejut dengan apa yang dia lakukan, dan sekarang para prajurit mencari Musa untuk menghukumnya. "Saya ingin membantu, saya tidak ingin membunuh orang ini. Ya Allah, maafkan saya." Musa meninggalkan Mesir dan pergi ke negeri lain bernama Madian. "Ya Allah, tolong bimbing aku ke jalan yang benar." Musa berhenti di sebuah kubangan air di mana beberapa pria sedang memberi minum hewan mereka. Dia duduk untuk beristirahat di bawah naungan pohon. Dari sana, dia bisa melihat dua wanita dengan domba mereka yang kehausan. Mereka terlalu takut untuk pergi ke tempat pengairan karena laki-laki di kubangan itu bersikap kasar. Musa pergi ke para wanita dan bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan. Mereka melihat bahwa Musa adalah orang yang sangat ramah. "Kami tidak bisa memberi air pada domba kami. Kami harus menunggu sampai orang-orang ini pergi." Musa mengambil domba mereka dan memberi mereka air sampai dahaga mereka hilang. "Terima kasih," kata salah seorang wanita. "Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Ayahku dapat menghadiahimu atas bantuanmu." Jadi Musa pergi dengan kedua wanita itu. Ayah mereka sangat senang dengan Musa dan berkata, "Terima kasih telah membantu putriku. Kamu bisa tinggal di sini dan menikah dengan salah satu dari mereka jika kamu mau. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku sudah tua dan tidak bisa bekerja lagi." Musa menerima tawarannya dan berterima kasih kepada Allah karena memberinya rumah baru. Sekali lagi, Allah telah menyelamatkan nyawa Musa. Musa sendirian dan sekarang dia punya keluarga dan tempat tinggal. Musa bekerja selama bertahun-tahun dan kemudian meninggalkan Madian bersama keluarganya. Suatu malam, setelah hari menjadi gelap dan dingin di luar, Musa melihat api yang menyala-nyala di sisi kanan gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah di sini. Aku akan mencoba membawakanmu beberapa kayu yang terbakar untuk menghangatkan dirimu." Jadi dia mulai berjalan dengan tongkatnya sampai dia mencapai tempat di mana cahaya berasal. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Di sisi kanan lembah, Musa mendengar suara memanggil namanya. Itu berasal dari pohon. Musa kembali ke Mesir dan bersama saudaranya Harun dia pergi ke istana untuk berbicara dengan Fir'aun. Musa berkata, "Saudaraku dan aku datang kepadamu sebagai Nabi Allah, Tuhan semesta alam." Fir'aun berkata, "Para nabi, bukankah kamu bayi yang kami selamatkan dan yang tumbuh sebagai anak kami? Bukankah kamu yang membunuh seorang pria dan kemudian melarikan diri?" Musa menjawab, "Ya, saya salah waktu itu, tetapi Tuhan telah mengampuni saya. Dan sekarang saya datang sebagai utusan untuk meminta Anda membiarkan orang Israel pergi bersama kami." Fir'aun menjadi marah dan berkata, "Akulah satu-satunya Tuhan. Jika kamu berdoa kepada Tuhan yang lain,
aku akan memenjarakanmu." Musa berkata, "Maukah kamu percaya padaku jika saya tunjukkan tanda-tanda bahwa kami benar-benar Nabi Allah?" Musa menunjukkan Fir'aun 2 tanda, tapi Fir'aun masih tidak percaya. "Ini hanya sihir. Kami juga bisa menunjukkan sihir kepadamu. Jadi mari kita bertemu lagi dengan semua orang untuk melihat bahwa kamu pembohong." Jadi Fir'aun dan orang-orangnya memanggil ahli sihir terbaik di negeri ini untuk datang dan menunjukkan sihir mereka juga. Berani-beraninya para penyihir ini menentang saya adalah Tuhan mereka. Fir'aun berteriak dengan marahi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh para penyihir dan mengancam semua orang dengan hukuman berat jika mereka percaya pada Tuhannya Musa. Kehidupan bangsa Israel menjadi lebih buruk dan Musa sangat sedih karena penderitaan mereka. Allah memberi Fir'aun dan rakyatnya lebih banyak tanda dan keajaiban untuk dipikirkan. Tuhan ingin mereka mempertimbangkan kembali perilaku jahat mereka terhadap orang Israel. Tapi Fir'aun mengabaikan semua tanda-tanda Tuhan dan terus menyebut Musa tukang sihir. Dan dia terus mencelakakan orang Israel. Akhirnya Allah memutuskan untuk mengakhiri kejahatan Fir'aun setelah dia memberinya begitu banyak kesempatan. Allah memerintahkan Musa dan kaumnya untuk meninggalkan Mesir. Di malam hari, saat hari sudah gelap, Musa meninggalkan kota dengan semua orang Israel yang bisa dia kumpulkan dan berjalan menuju laut. Keesokan paginya, ketika dia mengetahui apa yang terjadi, Fir'aun dan semua prajuritnya segera mengikuti mereka. "Cepat, jangan biarkan mereka kabur," dia berteriak pada anak buahnya. Dengan pertolongan Allah, bangsa Israel akhirnya bebas. Musa dan saudaranya Harun merasa lega dan bersyukur kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari Fir'aun yang jahat dan orang-orangnya.